Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Para santri sekalian yang saya banggakan, tentunya saya berharap kalian tetap sehat di rumah. Kemudian tetap kalian semuanya belajar. Dan pada kesempatan kali ini Ustaz pun melengkapi kegiatan-kegiatan kalian di rumah sepanjang masa belajar di rumah ini. Kita tidak libur ya, karena belajar online, terus dipandu oleh beberapa Ustaz dari pondok. Dan Ustaz pun kali ini ikut bergabung di materi tahsinul Quran. Seperti biasa kalau di pondok kita belajar di Jumat malam. Nah, Ustaz nih rekamannya sekarang Jumat siang untuk ditayangkan nanti malam ya. Kita sama-sama baca di akhir surah An-Naba, surah yang ke-78, di akhir surahnya, yaitu ayat yang ke-39. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal yaumul haqq. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Baik, kita urai tentang tajwidnya di akhir surah An-Naba ini. Yang pertama adalah lafaz dzalika. Dzalika itu adalah mad, kemudian li-nya adalah qasar dan ka-nya pun adalah qasar. Jadi tidak boleh yang panjang dibaca pendek, yang pendek dibaca panjang. Ini adalah penguasaan konsep tawazun, yaitu memanjangkan di tempat yang panjang dan memendekkan di tempat yang pendek. Hanya usah diingatkan bahwa konsep-konsep panjang itu, yang pertama kan fathah diikuti alif, kemudian dhammah diikuti waw sukun, dan kasroh diikuti ya sukun, ditambah fathah panjang seperti yang ada pada lafaz dzalika ya. Ini adalah secara hukum disebutnya adalah mad tabi'i, seperti halnya atau tidak jauh berbeda dengan fathah diikuti alif. Jadi panjangnya hanya satu alif, satu ayunan ya. Saya sering contohkan qalu nuhiha gitu ya. Qalu nuhiha, qalu nuhiha, qalu nuhiha.
Al-yaum, alif lamnya adalah alif lam apa? Alif lam qamariyah. Masih ingat konsep alif lam qamariyah itu apa? Bertemu salah satu huruf qamariyah. Huruf qamariyah ada 14. Ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, hamzah, ya. Termasuk dalam kalimat al-haq. Ini pun sama alif lam qamariyah. Ada rumus yang harus kalian ingat baik-baik, bahwa ketika menemukan alif lam ini tidak boleh tawalud. Tawalud itu apa? Melahirkan huruf. Ya. Tidak boleh. Seperti halnya huruf-huruf yang lain seperti nun, itu tidak boleh. Ya. Atau tidak boleh. Makanya cara belajarnya, kalau dalam buku Iqra atau buku-buku bimbingan belajar Al-Quran, termasuk di buku Ustaz yang insya Allah selesai di bulan ini, itu adalah penekanannya di pelajaran-pelajaran seperti ini, ya, mim sukun, nun sukun, alif lam, ini harus dihentak cara latihannya. Al-haq, gitu ya, alhamdu, gitu. Atau pakai jeda, dihentak dan pakai jeda. Al-qari'ah, alhamdu. Atau misalkan al-kautsar, gitu ya, al-kautsar. Kenapa? Karena di beberapa lidah gitu, di di beberapa orang ini suka muncul tawalud. Tawalud itu melahirkan huruf. Ini tidak boleh. Dan tawalud itu adalah termasuk kesalahan yang terkategorikan jali, artinya besar. Oleh karena itu tidak boleh. Kemudian yang ketiga adalah ada kata al-haq. Di situ ada tasydid di huruf qaf. Yang Ustaz peragakan tadi dalam membacanya adalah dzalikal yaumul haq. Gitu ya. Nah, ini dalam aturannya ketika huruful hijaiyah dikasih tasydid, maka cara bacanya ada 3, ya. Satu adalah dengung. Ini untuk apa? Untuk nun dan mim yang bertasydid. Gitu ya. Mim. Oke. Yang kedua adalah ditahan mantul. Huruf khusus ini huruf untuk qalqalah. Watab al-haq. Kemudian apa lagi? Wal hajj. Gitu ya. Jadi ditahan terlebih dahulu baru mantul. Kemudian ada ditahan dan ditekan, ya. Ini selain huruf yang tadi, selain nun dan mim dan selain huruf qalqalah. Seperti mustamil, gitu ya, ditahan dan ditekan, gitu ya. Dan lain sebagainya. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Di sini ada hukum faman syaa'a. Ustaz tanya nih, dengung apa jelas? Yang baca dengung insya Allah benar. Hanya dalam dengungnya Ustaz arahkan ya, bahwa ini ada rumus yang harus kalian selalu ingat. Untuk menghasilkan kualitas bacaan yang fasohat, yang fasih, itu adalah sempurnakan makhrajnya ketika dengung. Ini ada hukum nun sukun bertemu syah. Ya, secara hukum bacaan ini adalah ikhfa, ya, ikhfa hakiki. Yang masih ingat kan? Ininya apa namanya? Kaidahnya atau definisinya? Ikhfa hakiki ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf 15, tata jim, dal, zai, sin, shad, dod, do, fa, qaf, kaf, itu. Nah, dari 15 huruf itu beda-beda. Ya, kalau kalian menyempurnakan dengungnya menyempurnakan makhrajnya ketika dengung, maka yang disebut dengan
ifa ab'an, ifa aqrab, ifa ausat itu akan dengan sendirinya terbentuk. Oke? Saya contohkan ya. Jadi nun sukun bertemu sya adalah sempurnakan makhraj sya ketika dengung. Sya. Faman sya gitu. Faman sya'at. Oke? Termasuk huruf yang lain. Zai misalkan. Unzila atau qaf misalkan. Min qabl. Gitu ya. Min qabl. Bukan min ko, bukan begitu. Atau unzila, bukan begitu. Termasuk di sini bukan faman sya, bukan begitu ya. Tapi sempurnakan makhrajnya dulu. Faman, ini sudah bisa nih. Faman sya'at takhadha ila rabbih ma'aba. Oke ya. Itu dalam kaidah-kaidah hukum ikhfa. Kemudian sya, saya ingatkan nih huruf sya ya. Dari mana makhrajnya itu? Ayo, ingat-ingat. Dari mana? Tengah lidah. Oke? Ada berapa huruf yang keluar dari tengah lidah? 3. Yang pertama jim, yang kedua ya, yang ketiga sya. Ya. Bedanya dari 3 huruf itu adalah jika sya memiliki sifat tafasyi, artinya udaranya harus nyebar. Sya. Oke? Kemudian ja, ini yang harus lebih dominan adalah tidak berdesis, ya, tidak berdesis. Kalian boleh latihan di rumah gigit apa ya, jarinya ya, ya, gitu. Melotot juga boleh tuh kayak Ustaz, ya, gitu ya. Tapi nanti kalau lagi baca Quran atau jadi imam jangan melotot ya, ya, gitu ya, 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 ya. Sya'a. Oke, di situ ada tanda apa? Tanda madah, gitu ya. Awas, bukan layar atau alis gitu ya. Itu tanda madah. Artinya maka di situ bacaan harus panjang. Nah, untuk tawazunnya kita hitung sampai 5. Oke, yang sudah belajar tajwid ini hukum bacanya apa? Hukum bacanya adalah mad wajib muttasil. Karena wajib panjang. Ya, hukumnya wajib, panjangnya pun menjadi wajib. Ya. Ustaz, apa sih definisi dari mad wajib muttasil itu? Ayo coba siapa yang ingat? Mad wajib muttasil ialah mad bertemu hamzah dalam satu kalimat, panjangnya 5 harokat. 5 harokat. Sya'an takhadha ila rabbih ma'aba. Nah, di kalimat-kalimat ini banyak yang mengingatkan kita terkait dengan pelajaran tawazun. Ustaz tekankan bahwa dalam membaca Al-Quran untuk menghasilkan tartil itu kan syaratnya harus 2 ya. Satu adalah fasohat, ya, benar dalam mengucapkan setiap huruf, dalam melafalkan setiap huruf. Yang kedua adalah tawazun, seimbang, ya, panjangnya seimbang, gitu ya. 2 gitu ya, 5 6 gitu, seimbang. Jangan kepanjangan, jangan kependekan, atau yang pendek dibaca panjang, yang panjang dibaca pendek. Itu tidak baik. Maka tidak akan menghasilkan kualitas bacaan yang tartil. Seperti dalam kalimat ila, la, itu sama panjangnya dengan termasuk ba, walaupun dalam hukum berbeda, ya, walaupun dalam hukumnya berbeda. Ila termasuk kategori madhab ini, ban yang dibaca ba itu mad yawan, ya. Harokat fathah tanwin dibaca waqaf, panjangnya hanya 1 alif. Ba,
dzalikal yaumul haq. Oh, gitu. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Dzalikal yaumul haq. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Seperti itu. Sekian dulu pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita berjumpa di lain waktu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.